selamat bertemu kembali dengan saya Budi Yakob. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa Anda senantiasa sehat ya, serta diberkati Tuhan dan diberi kesehatan yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan judul Mengikut Tuhan Keputusanku yang diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, supaya Tuhan akan menolong dan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, berkati semua orang yang akan belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Amin. Nah, saya ingin tahu apakah Anda tergoda untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus peduli dengan perjanjian lama? Sekarang toh kita sudah memiliki perjanjian baru. Menurut George dan Ray Kuning, dalam perjanjian lama ada sekitar 300 nubuatan yang berhubungan dengan Yesus. Yesus sendiri banyak merujuk pada perjanjian lama. Memang dua perintah agung Yesus untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita ada di dalam perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, juga Imamat 19 ayat yang ke-18. Nah, setiap saat Yesus itu berada di sinagog mendengarkan hukum dan kitab para nabi, yaitu perjanjian lama dibacakan. Jadi Yesus itu juga menghormati perjanjian lama. Nah, mengapa Anda mungkin berkata, hampir-hampir jarang kita belajar tentang perjanjian lama? Mungkin kita sering mendengar bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu sering Allah yang berhubungan dengan bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah. Tetapi itu tidak cukup akurat. Kita melihat Tuhan juga memperlakukan non-Yahudi dengan baik juga ya. Nah, contohnya adalah kitab Rut dan kitab Yunus. Ya, buktinya menarik. Di dalam silsilah Yesus, 4 wanita disebutkan dan 3 diantaranya adalah non-Yahudi. Tamar, Rahab adalah orang Kanaan dan Rut adalah orang Moab. Nah, jadi saya akan meringkas pelajaran hari ini yang kita akan pelajari dari kitab Rut 1. Kita akan ringkas. Kitab Rut ini adalah tentang ibu mertua yang paling baik ya. Rut dan Naomi pada zaman kitab Hakim-Hakim, suatu zaman diringkas dalam ayat kitab tersebut. Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri ya. Nah, kata-kata itu terdengar sangat modern ya. Nah, cerita selanjutnya di dalam kitab Rut ini mengenai sebuah keluarga yang terhimpit di tengah kelaparan. Keluarga itu adalah keluarga Elimelek. Arti nama Elimelek adalah Allahku Raja. Sesuai dengan keadaan Israel pada waktu itu, mereka tidak mempunyai raja karena pada masa hakim-hakim, jadi rajanya adalah Tuhan. Nah, hal ini arti Elimelek adalah Allahku Raja. Hal ini menenteramkan Elimelek dan keluarganya ketika mereka menghadapi kesengsaraan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki Allah dan memerintah selamanya. Elimelek ini mempunyai seorang istri bernama Naomi yang artinya yang manis atau menyenangkan. Nah, akan tetapi Elimelek dan Naomi ini mempunyai 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Anehnya arti nama mereka, Mahlon itu penyakit dan Kilion itu kemusnahan. Saya tidak mengerti mengapa kedua orang tua itu memberi nama Mahlon dan Kilion ya, yang berarti penyakit dan kemusnahan. Mungkin karena mereka adalah anak-anak yang lemah, yang kemungkinan tidak berumur panjang ya. Begitulah hasil dari hal-hal yang menyenangkan pasti menjadi lesu dan lemah, beranjak pudar dan mati. Nah, kepindahan keluarga Elimelek ini dari Bethlehem ke negeri Moab di seberang sungai Yordan. Untuk apa? Untuk mereka bertahan hidup. Karena ada bahaya kelaparan di dalam Rut 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, jadi terdengar aneh ya. Tampaknya ada kelimpahan di Moab, sementara tanah Israel kekurangan pangan. Terdengar anehnya di mana? Bethlehem, tempat Elimelek tinggal, adalah rumah roti
artinya Bethlehem itu rumah roti. Tetapi di sana tidak ada roti. Yang begitu mengejutkan dari kitab Rut ini adalah pahlawannya adalah seorang wanita. Ditambahkan pahlawan itu berasal dari daerah Moab, seseorang yang oleh orang Yahudi dianggap di luar batas, ya. Nah, kitab Rut ini dibuka dengan keluarga Elimelek meninggalkan Bethlehem di mana Yesus akan lahir 1000 tahun kemudian, meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Moab, negara yang penuh dengan dewa-dewa palsu dan praktek-praktek kejahatan. Nah, apakah itu kehendak Tuhan bagi keluarga Elimelek? Saya meragukan, ya. Kedua putra Elimelek dan Naomi itu akhirnya menikah dengan gadis lokal, yaitu di Moab itu yang bernama Orpa dan Rut. Nah, namun dalam 10 tahun itu Elimelek dan kedua putranya meninggal. Mereka meninggalkan Naomi dan 2 menantu perempuannya yang miskin. Di dalam ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, ketika Naomi mendengar bahwa di Bethlehem itu Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik, Naomi berpikir sekarang lebih baik saya pulang, ya, memutuskan pulang kembali ke Bethlehem, yaitu asalnya. Lalu Naomi itu mendesak kedua menantunya perempuan muda ini untuk tetap tinggal di tanah air mereka, yaitu Moab, dan supaya memulai hidup baru. Tetapi Rut menolak dan bersikeras menemani Naomi. Nah, kalau Anda mau baca cerita selanjutnya, saudara bisa membaca ayat ini selanjutnya, ya. Tetapi saya hanya ingin melihat satu ayat di dalam ayat yang ke-16. Pada waktu Naomi ini mendesak Rut supaya dia pulang ke orang tuanya dan tetap tinggal di tanah Moab, jawaban Rut apa? Di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, ayat 16 ini yang diucapkan Rut kepada Naomi ini sungguh pernyataan yang luar biasa. Itu adalah langkah iman yang besar karena membawa Rut ke tempat yang tidak diketahui. Mungkin bagi Naomi ke Bethlehem itu hal yang biasa karena dia kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi bagi Rut itu adalah hal yang di luar pemikirannya, ya, karena dia harus meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain. Dia harus meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat baru yang dia belum pernah dia bayangkan akan tinggal di sana. Nah, mungkin Rut berpikir dia akan tinggal kepada orang-orang yang melihatnya sebagai orang asing, di mana kemiskinan dan tidak ada kesempatan untuk menemukan suami, ya. Jadi apa yang mengilhami Naomi sehingga Rut itu bisa mengikuti Naomi? Nah, dari kisah yang kita baca ini saya menemukan 3 hal tentang Naomi. Naomi itu mengajari Rut tentang Yehova, Allah Israel. Kemungkinan besar Naomi itu harus mengajari Rut tentang iman. Ketika Rut dan suaminya tinggal bersama, Naomi pasti mengajari tentang iman kepada Allah, ya. Ketika kita membagikan iman kita kepada orang lain, kita mungkin tidak pernah tahu pengaruhnya terhadap kehidupan mereka di kemudian hari. Nah, saya yakin Naomi ini berbagi imannya dengan kedua menantunya. Namun hanya Rut yang berhasil sampai ke Bethlehem karena Orpa akhirnya kembali pulang kepada orang tuanya. Nah, yang kedua, Naomi ini menjaga imannya meskipun ada rintangan, ya, ada kesulitan. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, ya. Dia mengalami masa-masa yang sulit, tapi dia tetap beriman, ya. Kita membaca di dalam Rut 1 ayat 21 dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, Naomi ini meski dia mengalami kesulitan dan penderitaan, ya, kesedihan, harus kehilangan suami dan kedua anaknya, tetapi di dalam ayat 21 ini dia tetap mengakui bahwa Tuhan telah memulangkan aku, ya. Tuhan telah memulangkan aku kembali. Nah, terlepas dari kesulitan dan kehilangan suami dan kedua putranya, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan
bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan memulangkan aku sampai ke Bethlehem. Nah, Naomi mengakui bahwa ia telah kehilangan suami dan kedua putranya. Itu sebagai hukuman Tuhan. Jadi katakan di dalam ayat 21 ini, Tuhan telah menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi ini mengakui kehilangan suami dan kedua putranya itu seakan sebuah hukuman dari Tuhan. Padahal itu adalah hasil dari pilihan keluarga mereka sendiri ya. Nah, tapi meski Naomi ini terluka, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengeluh kehilangan, tetapi Tuhan itu bisa mengatasi semuanya ya. Lalu selanjutnya Naomi ini adalah mertua yang baik. Dia merawat menantu perempuannya. Dia merawat kedua menantu perempuannya meskipun kesulitan yang menyebabkan dia kehilangan mereka. Dia memiliki kepentingan mereka di depan kepentingannya. Naomi ini tidak egois meskipun itu akan membuatnya tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari dari kitab Rut? Tuhan memiliki rencana di dalam hidup Rut ya. Seorang wanita yang kebanyakan orang Yahudi dianggap di luar batas, dan Allah juga punya rencana di dalam hidup kita. Kunci berkat Rut adalah bahwa dia melangkah keluar dengan iman dan berkata seperti di dalam ayat 16 tadi ya, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Nah, Rut ini melangkah keluar dengan iman, sama seperti Abraham. Seperti Abraham, dia mempercayai Tuhan dan meninggalkan tanah kelahirannya dan ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu Israel. Meskipun Rut tidak melihatnya, Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan kita melihat berkat Tuhan yang disediakan untuk Rut di akhir cerita ya. Dan begitu juga dengan kita. Seringkali kita tidak melihat akhir cerita dalam hidup kita, tetapi Tuhan itu punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Dan di akhir cerita hidup kita pasti Tuhan sudah menyediakan berkat ya yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Saat kita mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita, dan kita berani melangkah keluar dengan iman terlepas dari segala rintangan, Tuhan akan menyelesaikan rencananya jika kita mengizinkannya ya. Seperti Rut menerima Allah Israel sebagai Allahnya, kita pun harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita satu-satunya yang sudah menyelamatkan hidup kita ya. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, kita menjadi bagian umat Allah ya. Demikian juga Rut yang tadinya bangsa Moab menjadikan Allah itu sebagai Allahnya, sehingga dia menjadi bagian dari umat Allah. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk rencana keselamatan dunia. Seperti judul pelajaran kita hari ini, mengikut Tuhan keputusanku ya. Seperti Rut sudah mengikut Tuhan Allah Israel sebagai keputusannya, walaupun itu keputusannya sulit, tetapi dia tetap mengikut Allah Israel ya. Kita pun harus siap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan yang terjadi, kita harus tetap mengikut Tuhan sebagai keputusan pribadi kita. Nah, apakah Anda siap mengikut Tuhan sebagai keputusan pribadi yang tepat? Ya, Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Berkati supaya kami tetap setia mengikut Tuhan sebagai keputusan pribadi yang benar, yang tidak dipengaruhi orang lain, seperti Rut yang tetap mengikut Allah Israel. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami bersyukur memiliki Tuhan sebagai juru selamat kami, dan kami tetap setia mengikut Engkau sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda semua.